A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan sebelumnya saya minta maaf karena baru melanjutkan ceritanya. Karena kemarin anak sempat masuk rumah sakit. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih atas doa dan support dari teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan seperti apakah untuk kelanjutannya? Ini dia kisahnya. Kini, aku telah sampai di perkebunan karet milik ayahku. Tak kulihat ada satu manusia pun di lahan seluas ini. Langit pun kian berangsur memerah, pertanda jelang malam. Senja menyala indah, memancarkan aura mistis di tempat sepi. Waktu sandikala seperti ini. Hei, Wisanggeni, aku sudah memenuhi kemauanmu. Sekarang tampakkanlah dirimu. Wisanggeni, aku mengantar apa maumu, teriakku mengaung. Tak seberapa lama Wisanggeni tiba, tanpa terdengar derap langkah apapun. Dia bukan mengenakan kostum santai layaknya manusia seperti kemarin, melainkan kostum seperti panglima di drama kolosal kerajaan. Bawa dia kemari, Kamil. Baiklah. Gegas, ku bopong tubuh Nyai dari dalam mobil, keluar ke kebun. Baringkanlah dia. Di tempat ini, aku celingak-celinguk. Dia memintaku membaringkan tubuh Nyai di rerumputan. Tentu saja. Aku pun mengangguk, melaksanakan perintah darinya. Kurogoh sesuatu dari saku kanan celanaku. Kuberikan semua botol itu kepada Wisanggeni. Apa ini, Kamil? Itu dari kamar ayahku. Masuklah ke dalam mobil, Kamil. Aku akan melawannya di sini. Aku tak ingin kau celaka. Kenapa? Tanyaku penasaran. Kau harus selamat, Kamil. Kau harus tetap hidup demi Zulaiha. Bagaimana dengan dirimu? Bagaimana jika dirimu benar-benar lenyap? Tenangkan dirimu, Kamil. Masuklah ke mobil. Jika aku benar-benar lenyap, tolong kabarkan pada Zulaiha. Salam terakhirku. Dia harus hidup lebih lama. Aku tercengang mendengarnya. Apakah ular siluman ini tertarik pada Zulaiha hingga dia rela lenyap dan melenyapkan ibunya demi gadis itu? Dengan langkah kaki penuh keraguan, aku menuju ke dalam mobil. Wisanggeni sudah tak tampak lagi wujudnya. Kemanakah dia? Apa dia tiba-tiba menghilang? Tubuh Nyai masih terlentang di hamparan rumput kebun karet. Aku melihatnya dari mobil yang kuparkir berjarak sekitar 10 meter dari tubuh Nyai. Tiba-tiba tubuh Nyai bangkit. Matanya memerah nyalang. Dia berdiri tegap seperti tak pernah sakit sebelumnya. Wisang, untuk apa kamu kemari? Pekik Nyai seperti tengah disergap amarah. Wajah dan suaranya yang lantang kontan membuat irama jantungku bertabuh ketakutan. Bulu kuduku meremang hebat. Dari sini, aku hanya bisa menyaksikan tanpa berani beranjak, seperti yang diperintahkan Wisang.
Aku tak mau lepas dari manusia. Sudah kukatakan padamu berkali-kali, Wisang, pergi atau kulenyapkan kamu. Teriak Nyai lagi, seperti tengah memaki seseorang di hadapannya. Apakah itu Wisang? Apa Nyai sedang berkomunikasi dengan putranya? Ah! Nyai berteriak teramat lantang. Suaranya menggelegar, disertai erangan. Dia seperti ingin menyerang sesuatu di hadapannya. Tidak, aku tidak mau lepas. Tubuh ini sangat menginginkanku. Biarkan aku jadi manusia, Wisang. Dia mengentakkan kaki sekuat tenaga, seperti tengah memberontak, ingin dilepaskan. Teriakan Nyai membuatku tercengang. Tubuhku gemetar hebat mendengarnya, hingga peluh mengucur deras begitu saja membasahi sekujur tubuh ini. Pergi dariku, Wisang. Lepaskan aku. Aku tetap akan menjadi manusia. Kau tak berhak menghalangiku, Wisang. Nyai kembali meringis, memekik dengan lantangnya. Tiba-tiba Nyai luruh. Tubuhnya limbung, seusai memuntahkan darah segar lagi, yang teramat banyak jumlahnya. Kembalilah, Kamil. Kembali ke rumahmu. Dia sudah terlepas dari tubuhnya. Terdengar suara Wisang amat gelegar dan nyaring, hingga membuat bulu kuduku meremang sempurna. Hanya ada suara, tanpa ada wujudnya. Lantas, harus kuapakan tubuh Nyai setelah ini? Aku pun keluar dari mobil dan mendekat ke arah tubuh Nyai. Kusentuh dahinya, tak ada pergerakan sedikit pun. Pergilah, Kamil. Saatnya dia dikebumikan. Selamat tinggal, Kamil. Terdengar lagi suara Wisanggeni yang amat lantang, namun terasa jauh. Setelahnya tak terdengar suara apapun lagi. Hanya ada bunyi binatang penyeru malam yang membuat suasana hutan ini kian mencekam. Lekas, kubopong tubuh Nyai kembali ke dalam mobil. Perasaan was-was terus menggelayuti hatiku selama menyetir hingga sampai di rumah. Tubuhku terus bergetar hebat dan sangat sulit kukendalikan. Apakah Nyai benar-benar terlepas dari tubuh wanita ini? Aku kembali dengan perasaan was-was dan cemas menggelayuti. Aku membawa pulang Nyai yang sudah tak bernyawa dengan mulut yang berdarah-darah. Sesampai di pagar rumah, Pak Yatmo tukang kebun membukakan pagar untukku. Tubuhku masih gemetaran. Jika terpaksa berjalan pun, aku nyaris terhuyung dan terasa gontai. Perasaan bersalah teramat dalam berkecamuk di batinku. Nyai telah tiada saat bersamaku. Bagaimana jika orang-orang mengira bahwa aku adalah pembunuhnya? Kubuka pintu mobil perlahan, kemudian kubuka pintu belakang jok mobilku. Jok mobilku sudah dipenuhi darah yang bersimbahan. Bukan aku pelakunya. Pikiran itu terus menghantui. Rasa takut dan khawatir amat menyergapku. Pak Yatmo masih berdiri di garasi, memandangku seksama. Mungkin wajahku yang kalut membuatnya bertanya-tanya. Ku coba sekuat tenaga membopong wanita mengenakan dress mewah ini. Tubuhnya sudah mendingin dan sedikit kaku. Tanganku gemetaran mengangkatnya. Mas dari mana? Ibu kenapa, Mas? Kok banyak darah? Tanya Pak Yatmo. Aku tak kuasa menjawab sepatah kata pun. Mulutku seolah terkunci rapat. Saat aku menuju ke dalam kamar ayah, darah terus menetes dari mulut Nyai.
membasahi lantai putih kemilau di rumah ini, membuat suasana tiba-tiba terasa mencekam dalam sekejap. Bibi datang tergopoh-gopoh ke arahku. Mas Kamil, Mas sudah pulang. Papa di mana? Mas, itu ibu kenapa? Mas, kok banyak darah? Simbok menutup mulutnya seperti menahan, merasa mual hendak memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Begitu melihat ibu angkatku, penuh darah di pakaian dan wajahnya. Tak kupedulikan bibi yang terus bertanya. Aku berlalu, berjalan menuju ke dalam dan menaiki tangga, menuju ke kamar ayah, hendak membaringkan Nyai. Setelah kubaringkan, ku ambil handuk basah dan kuusap tubuh yang penuh bercak darah itu. Mas Kamil. Terdengar gedoran pintu berulang setelah suara bibi memanggilku. Aku menatap kosong sekeliling. Sepertinya separuh nyawaku sudah melayang. Tubuhku serasa sesak, tapi tak berisi. Lunglai, seolah kehilangan penyangga. Tak punya lagi gairah hidup setelah menyaksikan kejadian barusan. Kenop pintu berputar dengan sendirinya. Terdengar derap langkah bibi mendekat. Mas, ruangan belakang aromanya busuk banget, Mas. Kayak ada bangkai. Saya nggak berani masuk, ucapnya panik. Aku tak menjawab sepatah kata pun. Lidahku keluh, seperti ada kunci yang mencekat. Mas, ibu kenapa, Mas? Tanya bibi penasaran. Dengan langkah yang tak dapat kuduga, dia tiba-tiba menyentuh tubuh Nyai dan memastikan nadinya. Kontan, aku tergelak. Tangan itu gegas ku tampik kasar. Ibu meninggal. Mas, sebenarnya ada apa sama ibu? Mas Kamil, kenapa wajah Mas pucat begini? Apa yang terjadi sama ibu? Cecarnya menatapku intens. Pekiku menahan geram. Gegas aku melangkah dan berlari keluar dari kamar ini. Ku ambil korek api dan minyak tanah milik Pak Yatmo di ujung kebun rumah. Aku berjalan kontai ke tempat semedi Nyai, yang kini aromanya teramat busuk, menguar hingga beberapa meter. Tanpa berpikir panjang, ku siramkan cairan bahan bakar dalam jerigen putih itu ke ruangan semedi Nyai. Lalu gegas ku lempar batang korek api yang telah kusulut. Pikirku telah kalut. Aku tak tahu apa lagi yang harus kuperbuat. Nyai telah lepas. Apa lagi yang bisa kuharapkan dari tempat ini? Lebih baik aku memusnahkannya hingga tak tersisa lagi bukti dari persekutuan yang tak seharusnya ini. Api mulai menyulut, memancarkan cahaya berkobar di antara malam yang mulai pekat. Kamar Nyai memang selalu tampak suram, meski penerangan rumah ini cukup terang. Namun, Nyai selalu meminta kamar itu dengan satu bohlam kuning saja. Astagfirullah, kebakaran. Ada ndak apa-apa, Den? Seru Pak Yatmo tergopoh-gopoh. Dia berusaha mengambil selang yang biasa digunakan menyirami tanaman. Tubuhku tiba-tiba seolah kehilangan penyangga, dan tanpa sekelilingku buram, berangsur gelap. Kepalaku terasa pening dan berat. Mas Kamil, aku benar-benar gak nyangka kalau Mas Kamil dan keluarga Mas Kamil telah bersekutu dengan setan. Aku gak bisa menerima itu. Mas, dosa syirik adalah dosa besar yang tidak terampuni. Aku tidak sudi menjadi istri dari pria sepertimu, Mas. Teriak Zulaiha dengan wajah memerah. Mata yang biasa tampak teduh itu kini tampak sayu, dikepung oleh amarah. Zulaiha, maafkan aku.
Zulaiha, aku memang manusia yang bersekutu dengan bangsa lelembut. Aku ingin bebas. Zulaiha, sejak mengenalmu, aku mulai sadar akan hal itu. Aku berusaha lepas. Kumohon maafkan aku. Zulaiha, aku mohon. Ku coba meraih tangan gadis bergaun dan berhijab serba putih itu. Namun, dia menampiknya dengan amat kasar. Lalu dia mencoba memberontak dan mendorong tubuhku dengan kedua tangannya. Kumohon maafkan aku. Zulaiha, tak bisakah kamu menerima selayaknya manusia? Jika aku bertobat dan bertekad lepas dari jeratan setan. Aku mengiba, bersimpu dan memohon padanya agar dia luluh, bersedia menerima maaf tulusku. Enggak mas, enggak seharusnya aku memaafkanmu. Sedangkan dosamu saja adalah dosa yang dilaknat oleh Tuhan. Zulaiha mengacungkan telunjuknya ke arahku sembari melotot tajam. Rasanya sakit sekali diperlakukan seperti ini. Namun, harusnya aku siap menerima konsekuensi ini darinya. Perbuatanku memang tak benar dan tak layak diampuni. Aku tak layak dimaafkan, Zulaiha. Tapi kumohon percayalah, aku berusaha keras untuk bisa lepas dari jeratan iblis itu. Bagaimana aku bisa percaya? Mas, bahkan kamu sudah terbukti membunuh ibumu sendiri dan membakar rumah untuk menutupi kejahatanmu. Mas, aku benar gak nyangka calon suami yang kucinta dan kukagumi bisa bertindak sekeji itu. Enggak, Zulaiha, bukan aku yang membunuh ibuku. Aku gak pernah menyakitinya sedikit pun. Ibuku mati karena bertarung dengan lelembut. Bukan, aku bukan pembunuh ibuku. Pekiku sekeras-kerasnya, mencoba meyakinkan pada Zulaiha bahwa aku bukan pembunuh ibu angkatku. Aku terbangun, tergeragap di ranjang kamarku dengan tubuh gemetaran dan berpeluh. Aku bermimpi. Sungguh, benarkah rasanya seperti nyata? Sepasang mataku mengerjap sempurna berulang kali, memastikan benarkah hal itu. Ku coba bangkit sekuat tenaga, meski langkahku terasa gontai, mencari seteguk air untuk mengguyur dahaga kerongkonganku yang kering ini. Namun, saat aku keluar kamar, mengapa rumahku amat ramai? Ada beberapa aparat kepolisian berseragam tengah berbincang dengan bibi dan tukang kebun. Lalu, kamar ayah. Kenapa kamar ayah dipasangi garis polisi? Itu pak, Aden udah bangun, seru Pak Yatmo, mengacungkan jarinya menunjuk ke arahku. Mas Kamil. Bibi ia pun turut memekik heboh. Saudara Kamil, Anda kami tahan atas pembunuhan terhadap Nyonya Darsih. Suara gelegar aparat itu membuat tubuhku mematung sempurna. Sudut pandang Zulaiha. Terdengar dering dan getar ponselku di meja rias. Aku yang baru selesai menunaikan sholat asar pun lekas melipat mukena, kemudian menyambar ponsel itu. Tertera panggilan dari Bik Ningsih, asisten rumah tangga keluarga Mas Kamil. Sebelum aku mudik, kami saling bertukar nomor. Dia yang meminta agar sewaktu-waktu bisa mengabarkan hal urgent atau perkara mendesak. Halo, Assalamualaikum Mbak Zulaiha. Terdengar salam dari Bik Ningsih. Sepertinya dia tengah was-was dan cemas. Suaranya serak dan napasnya memburu. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, waalaikumsalam. Bibi apa kabar? Gawat, Mbak, kabar buruk.
Mbak, kacau. Wis, modar. Mbak Zul yang sabar ya, tegasnya dengan suara napas terengah-engah. Kenapa, Bi? Balasku terkaget. Kontan membuat sepasang alisku terangkat. Mbak, Mas Kamil, Ibu, Bapak, semuanya kacau, Mbak. Bi, tolong jelaskan satu persatu, biar saya jelas dengernya. Kini, terdengar suara isak sesungguhkan dari sana. Kuhela napas sejenak, mencoba rileks, meski hatiku sudah amat tak sabar mendengar perkara detail yang hendak dikemukakan Bibi. Mas Kamil, Mbak. Mas Kamil melakukan penganiayaan sama ibu hingga ibu meninggal, ucapnya sembari menahan tangis tak tertahankan. Tanganku tiba-tiba gemetar. Ponsel di genggaman hampir saja lepas dari tangan kananku. Astagfirullah. Apa? Katakan, itu semuanya gak bener kan, Bi? Mas Kamil pulang-pulang bawa ibu tubuhnya lebam-lebam, berdarah-darah, Mbak. Habis itu dia teriak-teriak mau bakar rumah. Air mataku meleleh begitu saja, mengalir derasnya tanpa bisa dibendung. Sesak bergemuruh merajai seisi dada. Tidak, kuharap berita ini sama sekali tak benar. Mas Kamil yang ku kenal, Mas Kamil calon suamiku, bukanlah pria seperti itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pas waktu hampir bersamaan, gudang milik Pak Darto yang di Temanggung kebakaran, Mbak. Bapak syok karena kebakaran, sama mendengar berita istrinya meninggal juga. Beliau terserang stroke. Ludah di kerongkongan tiba-tiba terteguk spontan. Mengapa musibah mengerikan bertubi-tubi menghampiri keluarga calon suamiku? Ya Allah, air mataku mengalir lagi. Tak mampu kubendung. Kupukul dadaku berulang, berusaha mengendalikan sesak yang menyeruak ini. Mbak, seharian ini banyak banget petugas sama wartawan yang datang ke sini meliput kejadian ini. Mungkin udah ramai di internet, Mbak. Piningsih kembali menangis sejadi-jadinya. Sekarang Mas Kamil di mana, Bi? Gimana keadaannya? Mas Kamil sempat pingsan setelah membakar hampir seisi bangunan belakang, Mbak. Setelah sadar, Mas Kamil langsung dibawa ke kepolisian. Bi, air mataku kembali meluruh, tak ada habisnya. Berita udah kesebar di mana-mana, Mbak. Mbak jangan mudah percaya dulu sama artikel gak bener itu ya, Mbak. Banyak yang melenceng dan berlebihan. Kita juga masih belum tahu yang sebenarnya terjadi. Mas Kamil juga terus ngelak pas mau ditahan. Mbak yang sabar ya. Udah dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ya Allah, mengapa musibah mengerikan ini bertubi-tubi menghantam keluarga calon suamiku? Dengan jemari yang masih gemetar setengah ragu, ku coba mengetik di kolom pencarian di Google tentang berita terkait. Dan ternyata benar, keluarga Mas Kamil kini tengah menjadi sorotan awak media. Berbagai judul panjang terpampang di halaman berita. Berniat menguasai harta sang ayah. Seorang anak angkat keluarga kaya nekat habisi nyawa ibunya. Astagfirullah. Di sana tertera pria berinisial K menganiaya ibu angkatnya hingga mengalami luka lebam sekujur tubuh dan memuntahkan darah. Selain itu,
pelaku nekat membakar salah satu gudang belakang bagian rumah. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa keluarga Mas Kamil diduga telah lama melakukan praktek pesugihan. Duh Gusti, astagfirullah, naudzubillah. Kepalaku tiba-tiba pening dan nyut-nyutan seusai membaca berita itu. Berusaha sekuat tenaga meyakinkan diri bahwa itu tidak benar. Tapi berbagai bukti dan kejanggalanku selama tinggal di sana, teka-teki yang kukorek saat itu mulai terpecahkan hari ini. Mengapa Bapak dulu berniat menjodohkan aku dengan putra dari keluarga aneh seperti itu? Kepalaku serasa pecah memikirkan hal itu. Seisi ruangan mengapa berangsur gelap. Mataku tak dapat lagi melihat apapun. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.